105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat malam Sobat Fox, ketemu lagi sama Gundisas di sini. Selamat hari Rabu dan tengah-tengah weekend ini kita ngobrol sama teman-teman dari Yogyakarta yang luar biasa tentu saja dan juga pastinya akan menginspirasi Sobat Fox semuanya. Baik dalam hal ya paling nggak untuk mengisi waktu pastinya. Maksudnya akan jadi tahu kalau besok misalnya beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan akan ada event yang luar biasa di Yogyakarta, mau ada sebuah activity ataupun juga movement yang luar biasa. Infonya ada di sini di Let's Talk With setiap hari Rabu di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Dan malam hari ini Sobat Fox, kita tentu saja sudah tahu kalau ini sudah masuk ke bulan September, berarti akan ada mulai banyak banget event yang ada di Yogyakarta. Nah, aku kali ini ngajakin Sobat Fox buat mendengarkan cerita-cerita sedikit tentang apa yang akan berlangsung mulai minggu depan katanya, ya. Yes. Ini tadi ada spill dikit dari yang sudah datang ke sini, dari tamu kita yang akan ngobrol di sini, dan ini yang akan hadir di sini, yang akan cerita di sini adalah teman-teman dari Festival Kebudayaan Yogyakarta. Meriah banget kan? Padahal cuma 3 orang loh ini ya. Oke, selamat malam Mas-mas dari Festival Kebudayaan Yogyakarta. Halo, selamat malam Mas Gundi. Mas Gundi. Kita kenalan satu persatu. Yang pertama ada Mas Latif sama Mas Kicing. Kicing itu ikutan Kicing ini Mas. Iya, apa-apa Mas. Ini kita kenalan sama nama lengkapnya dulu sama Mas Kicing. Oke, siap. Boleh Mas Latif, monggo Mas Latif. Oke, Sugeng Dalu, saya Latif S. Nugraha. Saya programmer sastra di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023. Asik. Kalau ngomongin sastra di Yogyakarta, kalau yang anak muda ini memang nggak lepas sama yang namanya Mas Latif. Dimanapun juga pasti akan ketemu ya kan ya. Latif S. Nugraha. Yes. S-nya kan sastra ya. Betul. Tiada lain dan tiada bukan. Latif Sastra Nugraha. Dan satu lagi ini kalau ngomongin musik, ini aku pasti programmer musik ya, aku yakin lagi. Kalau ngomongin sama Mas Kicing ini, nama lengkapnya sorry Mas, biar Sobat Fox tahu juga. Oke, nama lengkap, nama asliku itu Farindo Rizka Jenar. Angel. Oke. Biasanya dipanggilnya Kijing, kalau nama panggungnya gitu Jenar Kijing. Jenar Kicing. Kok bisa jenenge Kicing? Out itu dulu tuh pernah Mas, pas aku maba ngono sih, unyu gitu. Ada kakak angkatan gitu, oh kamu itu serem banget ya, tak panggil Kijing aja ya, wes terserah Mas ngono. Akhirnya semua orang memanggil Kijing dan jadi rezeki ya. Dan ini Kicingnya pakai D ya Sobat Fox ya kalau nyari. D ya. Kicing itu ya. Nah, siap. Mas Kicing di FKY 2023 ini? Saya di Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun ini menjadi programmer divisi musik. Gitu. Wah, berarti kita malam hari ini Sobat Fox akan ngomongin secara detail tentang program musik dan program sastranya Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 ini ya. Yes. Oke, Mas, tapi boleh tahu dulu Mas, ini apa saja nih perbedaannya antara Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 ini sama yang tahun lalu Mas? Kan ini setiap tahun ada ya? Ya. Pasti ada warna-warna yang berbeda ya? Nah, yang sekarang apa nih Mas yang beda? Kalau yang sekarang salah satu yang membedakan adalah bahwa venue utama ada di Kulon Progo, ada di Alun-Alun Wates. Acaranya akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 15 Oktober. 15 Oktober. Yang di Alun-Alun Wates 24 sampai 7 Oktober. Berpusatnya di Alun-Alun Wates. Jadi ada beberapa titik yang diaktifasi di sana. Ada di gedung kesenian juga ada pameran seni rupa. Kemudian kita masuk ke desa-desa juga. Tapi ceritanya nanti ya. Oke, siap. Tapi ada berarti nyebar di seluruh Kulon Progo itu ya? Iya. Yang di Jogja? Yang di Jogja Bantul, ada di Sleman. Taman Budaya Yogyakarta, Teater Koma. Kemudian ada di DPA DDIY, itu peristiwa sastra nanti pada tanggal 8 sampai 14. Berarti tetap kebagian ya yang di kabupaten lain sama kota Madya? Iya. Tetap kebagian ya. Tapi memang berpusatnya ada di Kulon Progo. Kulon Progo, terutama di alun-alun Wates dan Alun-alun Wates. Jadi Sobat Fox kosongin jadwalnya buat jalan-jalan ke Kulon Progo. Gak jauh kok ya, paling cuma Dekat. 45 menit kalau dari pusat Naik kota. kereta. Naik kereta bisa. Oh iya memang gitu ya? Iya, naik kereta bisa. Disaraninnya kayak gitu. Iya. Karena di sana juga banyak transportasi umum buat. Alun-alun Wates kan berdampingan sama stasiun Wates. Oh,
Ide bagus. Dan ini murah meriah loh. Bisa langsung keluar kota juga loh. Bablas ke Purworejo. Ke YIA, minggat kemana gitu. Oke, Sobat Fox, ntar kita akan ngomongin lebih dalam lagi terutama tentang program-programnya sastra sama musik di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali lagi nih Sobat Fox dengan info-info dari Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023. Seperti akun Instagramnya Info FKY. Jadi malam hari ini walaupun mungkin adminnya nggak datang ya, aku rasa admin berarti Mbak. Iya. Walaupun Info FKY hadir di Fox Radio Jogja. Matur nuwun lho teman-teman FKY ini. Sama-sama dong. Oke, nah Sobat Fox, kali ini kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 yang tadi katanya akan dimulai besok hari Minggu ya. Iya. 24 ini sampai dengan tanggal berapa sih Mas totalnya? 15 Oktober. 15 Oktober ya. 3 minggu kurang lebihnya ya. 3 minggu. Oke. Nah, kalau ngomongin tema sebagai landasan kita nanti akan berjalan kemana-mana sepertinya Sobat Fox. Temanya tahun ini apa Mas? Temanya untuk tahun ini itu ketahanan pangan dari mandatnya dari dinas seperti itu, ketahanan pangan. Terus kemudian kami dari panitia menurunkan itu menjadi slogannya kembul mumbul. Kembul mumbul. Ya. Kembul yang kita kalau kembul itu kalau makan Bareng-bareng. bareng gitu. Nah, mumbul itu dilambungkan, harapannya nanti kebersamaan yang bareng-bareng ini bisa jadi doa yang indah begitu Mas. Padahal kalau udah kembulan pasti masuk lambung. Nah, masuk lambung. Lambungnya beda tapi ya. Lambungkan. Lambungkan. Apa ya? Maknanya luar biasa ini. Gokil ya. Yo, oi. Ini yang dapat coba Mas. Tema ini kembul mumbul ini. Dirumuskan bersama-sama. Oke. Kembulan gitu toh bareng-bareng gitu terus nah temu iki. Kembul mumbul aja gitu ya. Menarik. Nah, oke. Nah, sekarang kita mungkin akan lebih spesifik nih Sobat Fox karena tadi kita ngomongin tentang ketahanan pangan. Tapi kalau kita ngomongin ketahanan pangan udah jelas ya kalau misalnya Sobat Fox malam hari ini nonton Let's Talk With ini melalui aplikasi Fox Radio Application. Udah kelihatan ini ada Mas Kijing yang gedenya memang ngomongin kembul kayaknya cocok banget. Karena ketahanan pangan kayaknya dua-duanya aman lah kayaknya malam ini ya. Jadi kayaknya kita mungkin akan ngomongin tentang turunannya ini. Iya. Kembul mumbul dengan ketahanan pangan dan sebagainya ini ternyata diterjemahkan oleh versi sastra dan versi musik juga karena ini kemasannya memang ke situ ya, kebudayaan juga ya salah satunya ya. Lalu kalau ngomongin tentang sastra dulu boleh Mas? Sastra dulu ya? Boleh. Apa Mas? Berarti akan mengirimkan atau membuat sebuah diskusi sastra tentang ketahanan pangan.
Kalau itu atau apa namanya? jadi di sastra itu karena ini konteksnya kemudian kita menerjemahkan kata kebudayaan, bukan lagi kesenian ya sejak tahun 2019. Nah, kata kebudayaan ini kemudian menjadi kunci bagi kami bahwa sastra kali ini berangkat dan mewujudkan catatan. Jadi berangkat dari arsip, berangkat dari catatan dan membuat catatan kayak gitu. Ceritanya seperti itu. Apa saja itu? Jadi kita bikin residensi. Ya. Residensi ke 5 kecamatan di Kulon Progo. Oke. Ada dari ke Kalibawang, ke Samigaluh, ke Nanggulan, ke Panjatan sama ke Kokap. Kita ngirim 2 residen, kemudian mereka mencatat kearifan lokal di desa. Entah itu dari peristiwa pertanian, ternak, ikan, kebudayaan, kesenian dan macam-macamnya dari 5 kecamatan itu kita catat, kita bikin kamus kecil. Kamus apa, Mas? Kamus kecil, kamus istilah-istilah itu. Mungkin orang-orang udah nggak ngerti ya. Pacul adalah, arit adalah, gaclok adalah, tenggok adalah, nggak ngerti. Nah terus kemudian misalnya mantra atau apa namanya pranoto mongso dan sebenarnya nggak ngerti ini anak-anak milenial tuh. Saya aja nggak ngerti nih karena masih milenial ya saya. Nah, Oke, nggak apa-apa. nah karena nggak ngerti itu maka saya mengutus anak muda juga untuk keliling selama 10 hari di 5 kecamatan itu dan kemudian dari 5 kecamatan itu diambil karakteristiknya. Kalibawang dekat dengan Magelang, dekat dengan Sungai Progo. Punya kebudayaan yang berbeda pasti. Wah, ada sejarah di Ponorogo dan sebagainya. Kebudayaan pasti lain. Samigaluh ada di pegunungan, dekat dengan Purworejo dan Magelang, perbatasan dengan sana. Kemudian ada yang menarik di sana, satu-satunya kebun teh di DIY itu hanya ada di Samigaluh. Ada industri. Jadi bagaimana kemudian berkaitan dengan pangan tapi hubungannya dengan industri, ada Kopen, daerah Kopen, perkopian dan macam-macamnya. Kemudian misalnya Nanggulan, ya agak kota tuh Nanggulan, jalur utama. Ada industri juga di sana, industri kayak warung gede-gede, warung makan yang ditanam di atas sawah kayak gitu. Yang dulu view-nya sawah, sekarang view-nya adalah restoran yang lain. Nah, siapa tahu kelak 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang hilang kebudayaan itu. Nah, kita catat yang ada di sekitar Nanggulan itu. Kemudian di Kokap. Di Kokap agak lain juga. Di sana ada ini apa namanya? Gula Jawa sama gula semut. Oh iya betul. Ya, Kodang itu kalau ngomongin gula Nah, kelapa di sana. itu misalnya kan lain ya. Di Samigaluh nggak ada, di Kalibawang ada. Ternyata di Kokap ada di sana. Banyak, ya. Terus ada tambang emas juga di sana, jangan salah. Hah? Ada tambang emas Di Kokap itu? Iya. Masih aktif sekarang? Masih sekarang. Nah, misalnya kayak gitu itu. Kita catat kebudayaannya yang lain ada, yaitu berkaitan dengan kemudian pergulaan itu, dan itu perbatasan dengan Purworejo dan juga kemudian pantai selatan di apa namanya daerah selatan yang bagian barat lah prinsipnya di Kokap. Kemudian Panjatan itu daerah pesisir. Betul. Beda lagi karakteristiknya. Di sana ada pertanian surjan. Apa gue? Pertanyaan sosial lurik-lurik itu loh. Jadi yang sini misalnya sini padi, yang sebelahnya nanti jagung, sebelahnya nanti kacang, selang-seling kayak gitu misalnya. Setiap baris beda. Benar. Yang ditanam gitu. Terus ya. kalau dilihat dari atas kayak surjan lurik-lurik kayak gitu misalnya. Nah, hal semacam itu kan karakteristik dari 5 kecamatan saja. Karena di Kulon Progo ada 12 kecamatan. Dan kita ambil sampelnya cuma 5. Dan itu ternyata sudah kaya sekali. Ya mungkin ono yang podo, ada yang sama gitu mungkin ya. Tapi yang satu area yang enggak terlalu jauh ya. Tapi yang karakteristik yang berlainan ini banyak dan kaya sekali. Nah, itu nanti kita buat semacam kamus kecil atau kami menyebutnya glosarium istilah-istilah itu. Oh, oke. Itu misalnya. Kemudian yang lainnya ya programnya ada angkringan Jokpin juga. Sastra nih. Sastra, angkringan Jokpin. Kita undang ada panggung puisi, panggung cerita, panggung sandiwara. Kita hadirkan sastrawan-sastrawan Jogja. Nanti di DPAD tanggal 8 sampai 14. Kemudian di sana juga ada wicara sastra. Kita hadirkan narasumber-narasumber yang misuwur. Misalnya. Ada Elizabeth de Inandiak. Oh, itu datang juga. Elizabeth Langsung dari Prancis. Karena kebetulan pas pulang kampung didatangkan ke di sini. kita ini apa namanya Impor. hybrid nanti. Oh, hybrid ya, diimpor ke sini. Terus yang dari Jogja nanti ada Yusi Avianto Parianom sastrawan. Kita dari Jakarta itu kita hadirkan dari Jakarta. Nanti beliau berdua akan bicara mengenai tema peradaban dimulai dari meja makan.
akan bicara mengenai yang Elizabeth ini kan ahli centini ya. Betul, ya. Jadi bagaimana kemudian sastra Jawa kuno ini mencatat perkara gastronomi. Betul. Terus kemudian yang satunya adalah Yusi Avianto Parayanam, ini sastrawan Indonesia, menulis dalam karya berbahasa Indonesia dan akan membicarakan karyanya yang memang berhubungan dengan itu gitu. Berhubungan Namanya dengan udah ada parenya ya. Iya. Dan itu ternyata memang rujukannya juga sastra Jawa juga. Jadi peradaban gastronomi di Jawa yang kemudian dimunculkan di dalam karyanya itu. Kemudian Tapi kalau ngomongin gastronomi di Jawa gitu, Ya. memang bersumbernya pusatnya di Centini itu nggak sih Mas? salah satunya ada di tercatatnya di sana. Centini kan macam-macam ya. Itu cuma salah satunya aja. Salah satunya aja. Berarti masih ada yang terserak di mana-mana gitu. Betul, di serat babat yang lain masih ada, di manuskrip masih ada. Kaya sekali ternyata. Kaya ya. sekali, dan itu catatannya lengkap ada. Sajian untuk doro-doro dari Londo dan sebagainya ada. Gitu loh. Oke, dan besok akan diungkap. Akan ya. diungkap. Akan diceritakan semuanya di Benar. rangkaiannya Festival Kebudayaan Yogyakarta. Masih banyak sebetulnya. Nah, banyak banget akhirnya memang ya. Banyak memang agendanya. Wow. Itu salah satu bicara ya ini baru. Kemudian ada Jogja Book Fair juga. Wah, kan ada. Ada bazar buku Jogja Book Fair, namanya kita bekerjasama dengan IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Istimewa Tenan tuh. Yogyakarta. Beneran. Tenan, pameran itu tenan. Pameran buku beneran. Tapi ya benar namanya. Ya juga itu IKAPI di ya. 8 sampai 14 di DPAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sisi timurnya JEC. Betul di sana ya, sering sih. Pasti juga Sobat Fox sering ke sana juga, Wong itu dulu pernah juga ada acara dan sebagainya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang sastra, kayaknya banyak banget nih Sobat Fox yang diulas. Tapi mungkin yang kali ini yang jadi highlightnya, terpenting yang kayaknya harus didatangi gitu, ono nggak sih Mas? Wajib Yang didatangi. harus didatangi ya itu. Program kami itu namanya adalah Peristiwa Sastra. Jadi Peristiwa Sastra itu ya menghimpun, kemudian ada angkringan Jokpin. Di dalamnya kontennya ada angkringan Jokpin, kemudian ada bicara sastra, dan kemudian Jogja Book Fair itu yang ya tadi yang berlangsung di DPAD itu. Jokpin itu kalau misalnya Sobat Fox tahunya tentang Jogja terbuat dari rindu belang dan angkringan. Nah. Nah, besok Jokpin akan bersama angkringannya hadir. Ya. Kalau 3 yang hari. rindu pas di situ bisa rindunya juga. Ya, betul. Itu nanti di tanggal 9 Oktober, 11 Oktober sama 14 Oktober ada Jokpin malam-malam di Berdagang Angkringan. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada sebuah event yang juga ada angkringannya dan ada Jokpinnya juga. Itu akan membaca puisi di sana itu pada waktu itu, terus gantian membacakan sastra di situ itu juga. Besok apakah juga akan seperti itu juga? Jokpin akan menjadi host, menjadi tuan rumah. Sesuatu yang lain. Kalau Jokpin biasanya menjadi narasumber atau menjadi pembaca karya, Jokpin akan menjadi tuan rumah, akan menjadi host di angkringan Jokpin. Oh, masuk. Dia jadi bakul angkringannya. Menyesal kan jadwalnya nggak cocok? Aduh. Iso Mas Talmi itu. Menarik sekali lah. Itu tamunya siapa Mas? Sastrawan-sastrawan Jogja. Misalnya. Sastrawan muda, ada Indrian Koto, kemudian ada Eko Triyono, ada Katrin Forina, kemudian ada Desi Puspitasari, ada Ruhaini Intan, kita juga ada dari Jakarta Ines de Ayang Marhaini, ada penyair-penyair muda, ada Jami Patintikal, ada Amos Ursia, ada Darus Armedian, banyak lah, ada 10 penyair, 5 cerpenis, dan ada juga yang sesi nanti angkringan Jokpin yang panggung sandiwara itu kita hadirkan GMT Jogja Drama. Ahmad Jali itu menulis, mereproduksi Api di Bukit Menoreh karya Esa Mintarja menjadi naskah sandiwara. Oh, ini menarik ini. Hot Itu sekali. nanti yang GMT Jogja Drama ada di tanggal 11 Oktober. Dan ini ternyata sebenarnya sudah ada dari dulu loh Sobat Fox, cuman belum ada yang menampilkan. Makanya ini kayaknya hidden gem yang dikeluarkan sama Festival Ini Kebudayaan Yogyakarta. mutiara-mutiara ini. Jadi yang Api di Bukit Menoreh kan cerita bersambung ya. Betul. Karya maestro itu Esa Mintarja. Kedaulatan rakyat Nah, paling kita bawah itu. respon menjadi karya sandiwara dan dibacakan. Potongannya karena tebel banget itu Api di Bukit Menoreh itu. Iya, betul. Sama Mas Ahmad Jali itu. GMT Jogja Drama. Nonton ini sayang sekali kalau dilewatkan. Boleh. Kalau ngomongin tentang sastra sebegitu menariknya ya pastinya ya. Kita nanti pasti juga akan tahu lebih jauh lagi tentang musik. Nah, nanti habis ini ya Mas Icing ya, kita akan dengerin dulu satu lagu sama cerita-cerita berikutnya. Belum nanti kita pindah ke agenda musiknya dari Festival Kebudayaan Yogyakarta yang gak kalah menariknya pastinya.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kembali lagi di Let's Talk with 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Bareng sama Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023. Tadi udah ngobrol sama Mas Latif tentang program-programnya tentang sastra. Apa jenisnya Mas istilah? Program sastra. Apa? Peristiwa sastra. Kalau sekarang kita akan, karena ada Mas Kijing di sini, makanya kita juga akan membicarakan tentang musik. Jadi apa program musiknya? Program musiknya ada musik, ada 4. Namanya beda-beda. Apa gitu. Mas? Ada yang kompetisi itu tarung suara. Tarung suara ya. Ya, terus ada residensi yang merespon upacara adat itu panen suara. Nah, kemudian diskusi yang membahas tentang hubungan tumbuhan dan bunyi-bunyian itu suara agraria. Sama ada yang residensi 4 musisi muda Jogja, inkubasi musisi. Namanya inkubasi musisi. Yes, itu 4. Ngeleng-ngeleng aku ora. Iku. Sumpah sing dong paling programmer ya. Nah, itu Mas. Intine Mas. Yeah. Ngomong tentang musik di FKY 2023 kali ini. Biasanya kan akan sangat kental dengan pertunjukan biasanya ya. Apakah ini juga akan porsi pertunjukannya juga cukup besar daripada riset, diskusi atau apalah, residensi atau dan sebagainya gitu Mas. Kebetulan kalau untuk yang musik yang 4 ini yang basicnya dari proses Mas gitu. Jadi ada logika nanggapnya itu tuh agak, sebagai programmer aku tak kurangi. Emang pembentukan karya ini berdasarkan proses. Kayak inkubasi ini mereka selama 2 bulan, nanti tujuannya bikin 2 lagu tentang tema ketahanan pangan begitu. Terus ada yang Tesla Manaf nanti kolaborasi dengan di desa Celapar. Jadi di desa Dusun Celapar ini desa paling atas di Kokap, di kecamatan Kokap begitu. Tesla Manaf tetek di Kokap. Yes, tetek di Kokap, kolab sama niaga setempat begitu. Gokil ini. Tesla Manaf tetek di sana. Jadi kalau misalnya Sobat Fox ya, mungkin yang dengerin dari Kokap gitu kan, besok jangan kaget kalau misalnya selama berapa hari Mas? Tesla Manaf prosesnya nanti 5 hari, akan pentas di tanggal 29 seperti itu. Jadi akan residensinya sebelumnya di 24, sebelumnya 25, ya 27, begitu. Ya. Ya. Kalau tiba-tiba lihat Tesla Manaf di sana, ojo kaget ya toh. Tuku gedok apa-apa. Diajari aja main wit kambil gitu. Siapa lagi Mas? Ada kemudian kompetisi tarung suara. Jadi nanti pesertanya ini kompetisinya bikin
komposisi bunyi atau komposisi musik, tapi pesertanya mereka sowan dulu ke situs-situs pangan di Kulon Progo, ada 3 situs pangan Itu pemilihannya berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan kalau saya mencari gini, Mas, saat tema ketahanan pangan ini dihadirkan begitu, aku mikirnya jangan sampai aku terjebak hanya pada makanan dan menu-menu tradisional gitu. Pengennya ada apa sih situs ini yang menopang ketahanan pangan di daerah itu tuh ada ladang bawang, ada pabrik pupuk seperti itu. Nah, itu pengen aku aktifasi gitu. Jadi pesertanya diajak dolan ke situ, ngerekam fenomena bunyi yang di sana, nanti jadi bahan komposisinya mereka begitu. Oke, berarti yang direkam adalah apa jenis macam peternakan ada, pertanian ada, begitu. Jenis apa soundscape. Ya, soundscape. Ambient. Ambience-nya gitu ya? Yes, ambient. Terus itu nanti hasilnya produknya akan dipresentasikan di tanggal 6 di Alun-Alun Wates. Begitu. Dilombakan ibaratnya. Ada proses rekamannya juga, Mas? Maksudnya kayak mixing dan akhirnya jadi satu karya yang kecentel gitu, terkait dimasukkan ke apalah. Ya, nanti musik. Semua produk musik yang ada di FKY ini akan kami kompilasi jadi album digital Suara Agraria. Nanti harapannya dari tahun ke tahun gitu ada produk albumnya begitu, Mas. Jadi di antara 3 program ini kan ada hasilnya lagu. Nah, itu akan dikompilasi jadi album ngoten. Dan itu yang besok akan jadi tinggalan. Tinggalan. Itu ya ceritanya ya. Wow. Yes. Wow. Nah, ini menarik. Nah, kalau ngomongin tentang pertunjukan tapi tetap ada, Mas. Pertunjukannya di musiknya itu ada yang Tesla Manaf itu ada di pertunjukannya juga di Desa Celapar. Ini nanti Tesla Manaf merespon upacara adat Nawu Sendang di sana, Mas. Jadi ada upacara adat, terus kami datang ke sana untuk riset, cari dongeng, cari legendanya gitu. Terus kemudian bikin karya baru yang ngomongin upacara adat ini. Gitu. Dalam bentuk tadi itu ya. Dalam kolaborasinya terus. Kolaborasi. Gitu. Terus apa pendapat sana, Mas? Kalau diskusinya itu membahas hubungan antara tumbuh-tumbuhan dengan bunyi. Nah, ini tadi ya. Kuwi emang ono, Mas. Nah, itu aku inspirasinya tuh dulu waktu SMP kan ikut KIR, Mas, karya ilmiah remaja itu pernah dengar kalau sawi itu kalau diperdengarkan suara jangkrik, dia pertumbuhannya akan lebih bagus daripada yang tidak diperdengarkan. Nah, dari itu aku kemudian mencari kan, Mas, duk. Nah, kemudian ketemu duo elektronik Bottle Smoker di Bandung. Itu waktu pandemi mereka pernah bikin karya plantasi ya, jadi bikin konser yang nonton bukan manusia tapi tumbuh-tumbuhan begitu. Terus kemudian kami mencari sisi ilmiahnya. Jadi mencoba, ada dosen UPN Bu Heti itu yang beliau meneliti juga dan ternyata emang ono, Mas, ada dan sudah diproduksi massal untuk pertanian dan perkebunan sawit. Jadi di sawit itu ada semacam speaker gitu dikelilingi dan diperdengarkan, akan ibaratnya tuh memperlebar stomata daun. Nah, begitu terus gampang menyerap klorofila gitu. Ya, semacam ilmiahnya ngono kuwi, Mas ya. Rapatnya paham ta Mas? Iya, aku ya paham, Mas. Aku sing tak pahami, nah, mungkin ono klinik-klinike ngono kae. Wah, tumbuhan iki disajeni begitu. Nah, itu tuh nanti kita telisik mana yang mitos, mana yang ilmiah begitu. Oke. Tak kira tadi antara kaitannya antara pangan dengan bunyi-bunyian adalah manuk nek dipangani kroto kuwi luwih India. Karena nek di taman kuliah itu kan banyak tuh ada lomba manuk. Yes, wah kuwi iso ya jan. Malah jok kepikiran. Oke, nah yang perlu mungkin di highlight sama Sobat Fox ini tentang acara-acaranya. Kayak tadi ya dari Tesla Manaf yang sama teman-teman Kokap tadi itu tanggal berapa, Mas? Itu tanggal 29 malam. Jadi saran saya teman-teman kalau mau nonton mungkin berangkatnya agak lebih sore sik rada Padang. Karena medannya itu naiknya lumayan oke gitu. Pulangnya rasah dipikir. Rasah dipikir. Rasah mulai. Nginep apa dulu ngapain?
Nanti setelah Tesla itu ada closing performance-nya Jatilan dari lokal. Selatan. Harus sampai ndadi lo itu. Kudu ndadi. Bendo ra mulai. Terus yang tadi pementasannya dari karya apa tadi? Sing yang inkubasi apa? Inkubasi ya. Oke. Inkubasi nanti teman-teman ini ada di situ ada Irta Amalia, ada Faisal dari Archive Blues, terus Leka drummer Leka yang sekarang bantu festivalis sama Melby. Terus ada Mada Suntoro, itu mereka bareng-bareng bikin 2 karya yang akan diperformkan di penutupan FKY di Kridosono tanggal 15 Oktobernya. Performnya di situ. Nah, kalender berikutnya Mas, yang tadi ada di alun-alun yang dipentaskan tadi itu Mas? Alun-alun itu tanggal 6 Oktober itu yang lombanya, yang kompetisi bunyinya itu. Oh iya, betul itu ya. Kompetisi bunyinya nanti ada 8 peserta. Nah, sekarang ini udah minggu proses ini Mas. Jadi mereka main udah ngerekam gitu dan melihat mereka kok tadi ada yang di WhatsApp, Mas makasih ya sudah difasilitasi healing gitu-gitu. Terus ada yang peternakan kok, Mas aku mau disuguh sate loh. Itu tuh enggak programmer ya. Iya, ada di programmu Mas. Iya, gue rano kok disuguh sate ya kayak gitu. Tapi itu memang sebuah lokal wisdom ya, dari lokal wisdom kadang masing-masing wilayah ya. Ditawari Mas nginep aja daripada nanti balik ke Solo. Soalnya ada yang peserta yang dari Solo itu Mas. Jadi emang ndekne saka Solo, nang Kulon Progo gitu akan Bali, besoknya balik ngerekam lagi seperti itu. Wah, gitu. Effort anak-anak muda nih, komposer muda ini ya. Udah daripada ngelaju sini aja nginep ditawari nginep itu. Siapa tahu kan malah dapat cinlok di sana. Kalau KKN malah gitu ya. Kali ini sepertinya temanya seperti itu ya Sobat Fox ya. KKN. Oh iya. KKN ya. Asalnya kan Tesla Manaf KKN di sana. Selama 5 hari. Oke. Nah, mungkin rangkaian dari teman-teman bagian musik ini dari Sobat Fox di sana. Kita akan ngomongin salah satunya habis ini sedikit mungkin. Sebenarnya kalau ke sana kenapa tadi diulik untuk datangnya numpak kereta sini kenapa Mas? Ya biar ini ya. Karena jaraknya lumayan ya kalau dari kota ya, dan kemudian keselamatan lebih enak, lebih efektif, dan kita juga bekerja sama dengan KAI tentu saja. Oh, untuk apa Mas? Yaitu untuk transportasi ini. Nanti spesifikasinya seperti apa, nanti informasinya bisa dilihat di media sosial kami. Info FKY ya? Ada, ya. Oke, siap Sobat Fox. Habis ini kita akan dalamin lagi tentang Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 di sesi terakhirnya ya Sobat Fox ya. 'Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits.
Sesi terakhir Sobat Fox ngobrol bareng Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 yang kali ini diwakili sama Mas Latif dan juga Mas Kijing. Anggo Mas ini ora, soalnya Mas Latif dan Kijing. Wah. Horor banget. Jadi dewe lah. Yang dewe nih LPG-nya gimana? Kok dewean? Ternyata Kijingnya dalam bentuk orang nih Sobat Fox. Oke, nah Sobat Fox yang ada di Jogja dan juga pastinya menunggu-nunggu karena setiap tahunnya ini gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta ini ditunggu-tunggu banget loh ini. Setiap tahunnya dicari orang, setiap tahunnya juga pasti dinantikan program-programnya kayak gitu. Dan ini sekarang udah tiba waktunya nih Sobat Fox. September ketemu sama Festival Kebudayaan Yogyakarta. Dari tanggal 24 besok kita bisa persiapkan agendanya untuk dolan ke Kulon Progo ya. Pembukaannya di Waduk Sermo. Seindah itu. Sore katanya ya. Iya. Sunsetnya di Waduk Sermo itu salah satu sunset terbaik di Kulon Progo loh. Betul. Selain di pantai loh. Ya. Besok kita akan ke sana Sobat Fox berarti ya. Tanggal 24. Oke. Nah, sepertinya masih ada banyak ding malah yang tidak terulas kali ini tentang agenda Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023. Makanya Sobat Fox mungkin bisa juga cek aja ke akun Instagramnya @infofky di sana akan lebih lengkap lagi seperti apa rangkaiannya. Tapi sebenarnya tadi Mas Latif ada satu tadi ada ini menarik juga saya pikir untuk disampaikan ya, karena kemudian ada di Gedung Kesenian Wates itu ada pameran seni rupa nget-ngetan. Itu dari tanggal 28 sampai tanggal 13 Oktober. Nah, di pameran seni rupa nget-ngetan ini ada sastra rupa. Jadi kemudian kami menghadirkan sebuah pameran kecil di sekitar peristiwa pameran seni rupa nget-ngetan ini, ada namanya Asana Rasa. Jadi kami mengangkat naskah-naskah atau manuskrip Jawa klasik koleksi Sono Budoyo, kemudian kita hadirkan sebagai dalam bentuk yang lain, kita hadirkan dalam media yang lain. Ada yang kemudian wujudnya nanti jadi gabah, tapi ada keterangannya ini di dalam serat apa gitu tentang kemudian gabah ini bagaimana, tentang bagaimana orang kemudian mengaitkan itu dengan Loro Blonyo misalnya, dan seterusnya, Dewi Sri dan Sadono gitu. Nah misalnya seperti itu. Kemudian mantra-mantra tentang pertanian, doa-doa menjelang bertani kayak gitu kita juga hadirkan itu. Kemudian juga ada replika 2 naskah dari Sono Budoyo. Saya lupa judulnya, tapi ada 2 naskah yang kita replika, kita hadirkan di sana. Kemudian juga ada sastra rupa tentang pertanian juga ada, kemudian kita hadirkan rempah-rempah juga, bumbu-bumbu masakan yang kemudian itu juga ternyata sudah dicatat oleh nenek moyang kita di dalam sastra gitu. Jadi sastra itu bukan kemudian hanya cerita ini ya, cerita karangan fiktif enggak ya, tapi sastra ini juga untuk mencatat ilmu pengetahuan juga di masa lampau gitu. Dan ini jadi kalau bisa dibilang ini buku resepnya. Betul. Buku resepnya masa lampau akan dibongkar semuanya betul. Di Festival Kebudayaan Yogyakarta. Betul sekali, kita hadirkan itu. Karena memang kita kaitannya tadi sama ketahanan pangan pastinya. Dan setahu saya Sobat Fox juga bisa mencicipi karya-karya produk-produk makanan tersebut selama rangkaiannya Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 di Wates itu ya. Dan pastinya kita akan pesta bareng-bareng di sana ya tentang itu ya. Kembul Mumbul Festival Kebudayaan Jakarta 2023. Makasih sekali lagi Mas Kijing, Mas Latif buat informasinya yang sudah diberikan sama Sobat Fox semuanya, dan matur nuwun Mbak Kinan, terima kasih juga sudah di sini walaupun nggak terlalu ketok ya tadi, cuma kilas aja. Oke, Sobat Fox sekali lagi pastikan untuk datang ke Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 yang akan dilaksanakan start di tanggal 24 September besok sampai tanggal 15 Oktober. Ya. Pusatnya sih memang di Wates Kulon Progo ya, dengan banyak venue yang mungkin jarang kita ulik, tapi besok pastinya akan menjanjikan sesuatu yang menarik di gelarannya. Tapi juga ada yang terserak di seputaran Sleman, Bantul, Kota Madya, Yogyakarta, Gunung Kidul juga ada. Ada yang juga residensi seni rupa. Oh iya, residensi seni rupa ada di Gunung Kidul juga ya. Lengkap banget Sobat Fox, dan sekali lagi pantau aja Instagramnya di @infofky buat tahu lebih jauh lagi. Nah,
Untuk itu saya lagi matur nuwun Mas Kicing, matur nuwun Sama-sama Mas Andi. Markinan, matur nuwun. Kita ketemu lagi langsung besok tanggal 24 September Asik. di Waduk Sermo. Ya. Pas pembukaannya Festival Kebudayaan Yogyakarta. Oke, jadi Sobat Fox, terima kasih ketemunya di Let's Talk With Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu inspirasi lainnya di Let's Talk With Fox Radio Jogja 105,3 Voice of Kutus. You're so